Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdalar rusul wa anzala alaina afdalal kutub wa ja'alna lana khairu ummatin ukhrijat linnas wa amarna bil ijtima'i 'alal haqqi wal huda wa nahana 'anil iftiraqi wattiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tauhidan wa imanan syahadatan takunu li syahidiha fil akhirati amana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu yaksiru asnama wa yahdamu awsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu alal haqqi ansaraw wa a'wana. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus ke payunan Pak Lurah Aranom aya nama jeung Kasep teh Pak. Siga urang Pakistan. Alhamdulillah wilujeng Pak, semangatnya. Oge pengurus DKM, ketua DKM wah reng-renganan anu dipihurman, wae sadaya jamaah punten teu tiasa diabsen hiji-hijinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi anu sami-sami miharep kacintaan sareng karidoan Allah Subhanahu wa taala. Wengi ieu urang spesial mengkhususkan diri hadir, walaupun mungkin seueur anu gaduh rencana di awalna, tapi ayeuna kempel kanggo ta'dziman wa takriman wa tasrifan wa mahabbatan, ngagungkeun ngamulyakeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ku cara sapertos kitu urang sadaya langkung ningkat kacintaan ka Kangjeng Nabi, amin. Lajeng diaplikasikeun dina pri kehidupan sadidinten sing ngajangelek janten jalmi anu senantiasa ittiba turut tumut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau cekapnya segitu we. Selesai pan. Itu yang calik we teh kalah cangkel. Oh aya ieu na meneladani akhlak ya. Temana ku Bu Haji teu di WA-keun Bu Haji. Oh dipotokeun. Protes Bu Haji. Meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan kita, tiada lain adalah untuk meneladi akhlak Rasul yang sudah sangat sempurna dan tidak perlu lagi melihat ke kanan ke kiri, cukup dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupan kita membawa keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian malam ini juga saya akan berbicara tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan itu Bapak Ibu tidak akan lepas dari sejarah. Masjid ini adalah masjid sejarah. Negeri ini juga negeri sejarah. Kampung ini juga kampung sejarah. Ini yang paling baru itu kelurahan. Tuh, dah hilap namanya lagi. Pasanggerahan baru ya. Pecahan dari Pasanggerahan. Berarti namanya sabaraha tahun. Sana iya na kelurahan anak ayana. 2008. Oh terus lami oge nya. Pemekaran. Itu yang disebut hari jadi itu kan dari mulai kapan dijadikan kelurahan maka diperingati sebagai hari jadi itu sebagai sejarah. Dan yang paling luar biasa Bu, yang mewakafkan tanah masjid ini akan tercatat. Mengawakafkan saya. Emot deh. Pak Haji Aep sareng Pak Haji Aan. Maka seluruh yang dikerjakan kita di sini, pengajian kita, sholat, apapun, itu ganjarannya akan sampai kepada mereka yang mewakafkan masjid ini. Walaupun bisa jadi terlupakan namanya, orang melupakan, tidak dipopulerkan, tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercatat. Selama masjid ini ada, selama masjid ini dimanfaatkan, maka akan menjadi amal jariah bagi yang mewakafkan. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang sejarah Nabi, garis besarnya hanya ada dua. Jadi hanya ada dua bagian dari sejarah Nabi. Pertama ada yang disebut dengan sejarah Nabi sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Bahasa Arabnya qoblan nubuwah. Namanya Bu? Qoblan nubuwah. Before prophethood. Namanya Bu? Tud. Yang kedua ada sejarah Nabi yang disebut dengan after prophetic ba'dan nubuwah. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Sebelum diangkat jadi Nabi itu di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan oleh Muhammad, hanya saja saya ini, yakni Nabi Muhammad, basyarun manusia, mislukum seperti kamu sekalian. Koma. Ya. Ini yang wajib dipahami nih. Yang mesti dipahami. Jadi banyak saudara-saudara kita yang tidak mau memuliakan Nabi dengan alasan dan Nabi jalmi. Ya betul. Quran mengatakan itu, tapi yang mesti dipahami bahwa kosakata dalam Quran memakai kata basyarun, bukan insan, bukan anas. Kalau insan itu paling seueur dina Quran jalmi dipanggil anas. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, insanun atau al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan naon hartosna, Bu? Insan. Hartosna insan naon? Jalmi. Annas hartosna jalmi, insan hartosna jalmi. Ini harus dipahami dulu. Di surah Al-Kahfi dan beberapa surah lainnya sangat sedikit Allah mengatakan kalimat bashar. Bashar juga artinya jalmi, manusia, jelema, wong. Ono wong Jawi boten? Boten. Wong Jawi akeh. Mas, piye kabare, Mas? Sami-sami wong Jawi ta. Ibu, ini mesti dipahami dulu supaya jangan salah persepsi. Nanti nuding lain-lain ke Abu nanti. Satu, kalau Al-Quran menerangkan manusia dengan panggilan Anas, itu menurut para ulama al-izdirab, makhluk yang tidak bisa diam. Jelema mah teu daek cicing, nu teu daek cicing naon? Pikiran, ruh, badan atau naon? Hari ibu teu daek cicing. Leres teu. Kita tadi pan goyang we, bos-bos hayang kacai. Di bumi pan yang keluar, yang ulin di bumi cangkel. Karena apa? Karena manusia wataknya begitu, Bu. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhir. Maka aktivitas manusia karena tidak bisa diam, salurkan untuk beribadah. Dan Allah mencatat setiap aktivitas. Jadi mun ibu cangkel, bade tadarus jug, bade ngarumpi jug. Ari ngarumpi pada melan ucing, pada melan jalmi. Nya, ari tadarus, ayah hayam nu tadarus. Ayah. Jadi lamun bade ngarumpi ciri jelema. Bade tadarus ciri jelema. Yang beda apa? Ketika iddirab dilaksanakan di tempat yang baik, hasilnya positif. Itu yang beda, Bu. Jadi kita adalah mengumpulkan langkah seueur saena, seueur awona, seueur istighfarna, seueur ngomongkeun baturna. Hanya itu saja, tidak dipaksa. Dan tidak perlu diaku. Pada diaku teh diaku, catatan itu berjalan terus sampai seseorang wafat baru berhenti. Tapi ada sebagian yang terus berjalan, di antaranya adalah catatan terus bergulir nilainya masuk ketika seseorang membuat atau mengerjakan amal jariah. Subhanallah. Satu. Yang kedua, kita percepat saja ini ya. Manusia dalam Al-Quran disebut insan. Kalau insan, titik tekannya ke berpikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan insan, manusia, dalam adeg pangadeg, kata orang Sunda, menupang sayana. Adegan yang paling baik. Manusia panggoreng patutna jelema, ameng ka kebon binatang, insya Allah pangkasepna. Leres teh? Bu, halo. Kehebatan manusia dari apa coba, Pak? Karena bisa berpikir. Hoyong gaduh minantu kasep tapi rada konslet. Akhirnya dihargai karena berpikir. Jelema teh teu pati kasep, orang kampung tapi pinter naik. Jadi orang hebat, nu geulis ge ngudag-ngudag.
Kenapa? Karena berpikirnya bagus. Dan orang akan dihargai karena berpikir. Termasuk orang akan disiksa oleh Allah karena berpikir. Anu disiksa pegawaian atau pikiran? Pegawaian atau pikiran anu jadi dosa? Nah, itu yang salah. Pikiran. Emutan, Pak. Oh, jalmi maling hayamnya. Tapi anu gelo dosa tuh. Makanya orang mengerjakan keburukan kalau tidak bisa berpikir tidak dosa. Iseng ibu gitu ujuk kablok we nyabok mitoha dosa tuh. Tapi keur bobo. Ujuk-ujuk hudang we. Plok tibra deui dosa tuh. Jadi yang kena dosa atau kebaikan atau keburukan itu kerjaan atau pikiran? Insan. Yang ketiga basar. Kalau basar menurut para ulama adalah fisik. Manawi ketika kita baca kitab Sapinah ada bab Nawakidul Wudu, ada kalimat iltiqa'u basyaratai rajulin. Bertemu dua, bukan manusia, artinya kulit. Kulit. Ada kulit di luar, di jero. Di luar. Fisik. Fisik nu disebut fisik teh. Aya jalmi anu jangkung, aya nu tong bari nunjuk ka ustad biasa we. Aya nu bodas, aya nu galing, aya nu jocong, aya nu cureuleuk, nu jocong, nu bolotot, nu sipit, nu bangir, nu pesek, anu lancip, nu jebrag, roromeheun, fisik. Hanya fisik, buntal. Nah, makanya kalimatnya basar, lahiriahnya fisiknya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, Muhammad itu siapa sih? Tuhan bukan? Bukan. Oknum Tuhan? No. Anak Tuhan? Tidak. Penjelmaan Tuhan? Nehi. Ada di agama lain nggak ada Tuhan, penjelmaan Tuhan? Bukan. Malaikat? Bukan. Jin? Bukan. Siapa tuh? Manusia. Atau lamun kitu mah beda jeung urang. Tebihna kabina-bina. Jangankan dengan kita, kumpulkan seluruh makhluk. Dari mulai dunia ada, bahkan sebelumnya malaikat ada. Semua kumpulkan, para solihin, para nabi, para rasul yang terdahulu, kumpulkan, jumlahkan semua. Bandingkan dengan satu Nabi Muhammad SAW, tetap masih unggul Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi kata para ulama, Muhammadun basyarun la kazal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau ibarat yakut. Yakut itu berlian, Pak. Intan, batu permata. Urang mah eueuh bedana batu koral. Dari permata batu. Permata. Ada koral. Batu. Punten ya. Ibu punya anak gadis besok, didoakan punya suami mas kawina cincin dengan mata berlian. Segede kieu Ibu. Sabari abdi nikahkeun orang Amrik, Pak. Namina Black Diamond. Ditaroskeun hampir 1 miliar. Langsung update status, anak gue mas kawinnya berlian. Lu siapa? Dah amek kata tangga. Coba bayangkan lamun mas kawin ku batu koral kerasa teu? 20 truk. Nya satruk sabaraha ayeuna sabaraha satruk palurah? Mane uninga? Kan? 1 juta genging. Tuh 20 truk 20 jutaan. Ngan diteundeunna ge ngaburusut di tukang. Aya ti kotok. Aya bangke. Nya, aya tulang diburusutkeun teh bau. Ari berlian hiji di mana disimpenna? Dina lomari dicepukan. Sama batunya, tapi beda nilainya. Itu satu.
Walaupun mislukum, seperti kamu, lahiriahnya manusia seperti kita. Suatu waktu Nabi sedih, sewaktu-waktu bahagia. Pernah beliau sakit ketika dilempar di Taif, dengkulnya berdarah. Itu adalah sebagai manusia. Kemudian dimuliakan oleh Allah, yuha ilayya. Usia 40 tahun beliau dilantik sebagai nabi. Itu masuk fase kedua. Tapi yang menjadi persoalan orang-orang jahiliyah. Kata kadang jahiliyah. Quraisy jahiliyah. Biasanya identik jahiliyah saya awon. Awon. Gemar judi. Gemar minuman keras. Mata kelamun aya jalmi ayeuna resep judi, resep mabok, resep zina, ari maneh kawas urang jahiliyah wae. Terus judi nate online, jahiliyah modern. Tuluy pesen zina nate via online, jahiliyah modern. Zaman jahiliyah ortodok mah disebut nate maling, modern mah disebut nate korupsi. Jahiliyah ortodok mah disebut nate bangsat, jahiliyah modern mah disebut teh koruptor. Identik jahat. Al-Quran mengatakan al-a'rabu asyaddu kufru wa nifaqo. Orang Arab ay jahiliyah sangat kufur dan sangat nifaq. Tapi yang aneh, Bu, masih ayah. Orang jahiliyah nu Arawon bet ka Muhammad mararesepeun. Saya katakan Muhammad bukan Nabi. Sebab ke Nabi itu tidak suka. Mereka mencintai, menyukai, memuliakan, mengagungkan Muhammad bin Abdullah. Jeger-jeger Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal bin Hisham, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Uqbah bin Mu'ad, Al-Walid, Imaroh, sudah mau apal ibu dan sebagainya. Jadi ayah jeger-jeger Quraisy anu kacida bardegong, tapi mereka tetap kakangjeng Nabi mah raresepeun. Itu sebelum jadi Nabi. Pertanyaannya, kenapa mereka menyukai Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Nabi? Kudu aya alasan anak. Mun ibu nuju anom resep ka bapana budak, ayeuna geus aki-aki da ibu ge geus nini jadi nini mah pantes jeung aki baheula mah ngarora keneh Bu Haji baheula mah anomnya aslina. Matak sim guring malamun ngaos aya sepuh itu sangat suka. Kenapa? Orang tua itu adalah masa lalu, pasti pernah ngora. Sok numpang sepuhna saha? Mana numpang anu Yuswa 70 teh? Ibu sabaraha Yuswa? Allah ya Karim. Gurat-gurat kecantikan masih terlihat di wajah ibu. Dulu beliau adalah idola di sini, Bu. Si Aki gelut pas siapa rebut sini nih. Masih juga meneng Abah. Atas teh aya. Sehat ya, Bu ya? 74. Ibu lihat ka dia, Bu. Tingali ka dia. Ibu tong diwartos-wartosnya mun abdi gaduh sesuatu anu sanes teu terang. Jadi tiasa menerawang masa lalu, Bu. Tapi ridho ibu lamun diterawang ku abdi. Kada ulah nyaruikeun obat, kada bisi ka abdi hikmah. Tingali Bu ka dia, Bu. Sidik Bu ka abdi. Sidik teh. Kasep. Nah, berarti bermasalah Kang mendamel kacamata. Bu, narik napas, Bu. Narik napas, Bu. Hitungan ketiga, Bu. 1, 2, tidur, Bu. Api-api wa tuh cek urang manya. 74 Yuswa. Jadi saya begitu melihat wajah orang, ada di psikologi itu, Pak Lurah, hati-hati menawi. 3 menit jeung abdi kapenak masa lalu. Nah ini beureum Lurah, tenang we meuni. Ini langsungnya enggak juga cek Pak Lurah teh. Ininya Pak sangat saya sukai ini.
Free Palestine. Amin. Subhanallah. Bu, halo. Ibu tos ridoennya tidak ada pemaksaan, Bu. Mun kabdi diwartoskeun. Bu tingalikeun dieu. Tingalikeun. Abdi ka Bogor ku guru atau teruji, Pak. 74 nya Yuswatinya. Abdi bade nyebatkeun pasti, Pak. Sanes ngalalangkungan margi ilmuna ti Allah. Abdi tiasa wantun nyebatkeun pasti. 54 tahun yang lalu. Pasti umur ibu 20 tahun. Itu, Pak. Itu, Pak Lurah. Nami ilmuna matematika. Ibu ngesoak, aduh cenah naon. Satu, saya sangat suka kepada orang tua, Bu. Yang kedua, saya sangat suka kalau ngaji ada anak-anak. Mana nu paling alit di dia? Dede. Ieu mah geus gede. Sanamina nek, Bu? Rio. Muhammad Gio. Muhammad Gio. Seberapa tahun usiana, Bu? 6 tahun ya. 20 tahun deh pasti 26 ya kalau panjang umur. Ma itu masa lalu, tapi ini masa yang akan datang. Negeri ini perlu orang-orang tua yang membangun tempo dulu, tapi ke depan akan maju ketika anak-anak kita maju. Setuju, Bu? Siapkan anak-anak kita sebagai penerus bangsa, amin. Sebagai estafet kepemimpinan di negeri ini, amin. Amin ya Rabbal alamin. Inilah Muhammad Gio. Isa ente. Saha namina? Hah? Tong seuring biasa we. Jadi orang itu bertanya itu, maaf ya, abdi mah iseng. Jadi Pak, jawaban itu akan sesuai pertanyaan. Jadi lamun jalmi narosna kieu sanggaran. Beda dengan min. Namanya siapa? Itu yang disebut komunikasi, dan Rasulullah adalah contoh komunikasi terbaik di antara seluruh umat manusia di dunia. Orang ketika ketemu Nabi betah ngobrol berlama-lama, Bu. Nyaman kalau ngobrol dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang hebat di masa yang datang, amin. Mereka punya cita-cita dan kita tidak pernah tahu, mungkin nanti ada pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan di negeri ini lahir dari anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Sebab kita tidak pernah megar. Pak Lurah walaupun kasep ganteng anger ngolotan, Mbak. Abdi kita sekolot. Betul nggak? Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Semua akan ada masanya pensiun, diganti oleh yang muda, pensiun lagi, diganti lagi, akhirnya akan sampai kepada generasi penerus yang disebut dengan Gen Z. Ini mah gen naon kieu segede kieu. Dulu milenial kan yang lahir tahun 90-an, masa-masa Gen Z ini di bawah Gen Z lagi kan. Ada Z mah geus panungtungan. Geus Gen Z naon deui ka dieu. Siap ya jadi pemimpin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini orang jahiliyah menyukai Nabi. Satu, Nabi itu turunan terbaik di kalangan orang Quraisy. Jadi kalau dikatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Fihir sampai ke atas, mereka akan mengagungkan karena turunan terbaik. Secara adat jalmi akan menghargai orang lihat turunannya dulu. Mun ibu gaduh budak gadis disumpingan ku putra pejabat nya upami mahnya tiba-tiba anu apel kan. Ibu itu wajib nanya, boleh antep wae. Mentang-mentang geus kirim martabak telur. Tuluy we di kamar ngerem budak eta jam 2 lacan baralik. Jangan seperti itu, kita bertanggung jawab. Taros mate ningali ujang geus 4 kali ka dieu ti mana kawit teh. Duh cenah isin cenah emak, wios tong isin-isin bade sae bade awon turunan emak moalna naon.
sahatea hidup teh. Begitu cerita abdi teh mun percantan mah upaminya abdi teh putra pasekda upami mah ceuk ibu teh da ka kamar teh asik tong diputuskeun lebar. Bayangkan kalau yang apel ternyata bertolak belakang. Ujang teh putra saha? Putra Pak Anu. Astagfirullahaladzim. Eta teh bangsat sapi nu kamari kapanggih. Dan budakna ditatar di kamar, putuskeun era aing kudu bebesanan jeung bangsat sapi. Emak teh kenging kitu. Bangsat teh bapana bangsat sapi teh. Buating budakna mah bangsat mobil. Makanya Bu, hati-hati berperilaku. Sing inget, sing nyaah katurunan. Jangan-jangan anak kita malu punya ayah yang akhlaknya buruk. Ada kenakalan remaja, orang tua malu. Ada lagi kenakalan orang tua, anaknya yang malu. Satu. Yang kedua, bukan hanya turunan baik, tapi Nabi Muhammad itu populer, mempunyai perangai yang sangat mulia. Lah, bila menyebabkan ganteng, terlalu banyak orang ganteng di dunia ini. Lah menyebabkan kasep seueur pisan jalmi kasep, tapi kalau dikatakan mulia, saya tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang betah melihat wajah Nabi yang sangat mulia. Bahkan menurut Hindun Ibnu Abi Hilal, beliau mengatakan Nabi adalah sebaik-baik wajah seseorang yang diciptakan Allah. Ibu terang teh jenengan Kangjeng Rasul aya sabariji Bu? Jenengan nami landian Kangjeng Rasul ari Asmaul Husna sabariji? Nama-nama baik Allah ada 99. Ari nama baik Rasul aya sabaraha? Kurang lebih 190 nama baik Nabi. Di antaranya